di channel YouTube kami, yaitu di Sersan Forex. Obrolan serius tapi santai seputar Forex, seputar bursa berjangka. Kami dari forexsignal88.com, saya dengan Reza dan ini adalah Pak Pawati? Pak Poti dan saya di sini. Kita adalah host untuk acara kami forexsignal88.com. Dan hari ini sebenarnya kita akan ada banyak perbincangan, ya Pak Poti ya. Ya, betul. Oke. Akan ada beberapa perbincangan penting mengenai perekonomian, mengenai Amerika, mengenai banyak hal. Ya, betul, Ya. betul. Oke. Jadi seminggu ini kita mengamati beberapa berita nih. Pertama, untuk para trader, kita akan ngobrolin tentang indeks USD. Betul. Indeks USD ya, Pak Poti ya. Betul. Oke. Nah, indeks USD ini kalau saya nggak salah nih Pak Poti, saya lihat di chart itu sekarang ini sedang berada di level tertinggi 7 bulan. Betul ya. Betul. Nah, sekarang kira-kira seminggu ini apa aja sih Pak Poti yang sedang terjadi nih seputar USD? Jadi begini Reza, kalau bicara fundamental US itu tuh memang yang lagi tren ya dalam seminggu, dalam sepekan berjalan ini, itu tuh satu mengenai debat presiden. Iya, debat presiden. Nah, yang kedua itu mengenai tingkat inflasi. Iya, betul. Oke. Nah, kalau misalnya bicara tentang debat presiden, memang sudah terjadi debat presiden pertama, kedua, ketiga, yang memang ujung-ujungnya ya kita sih tidak mengharapkan siapapun yang terpilih itu tuh ya, kita mengharapkan yang terbaik lah untuk Amerika Serikat, Betul. Ya kan, entah itu Donald Trump atau Hillary Clinton. Nah, itu 1, 2, 3 itu sudah terjadi, itu yang paling terakhir itu. Jadi udah ada 3 debat Ya. presiden, 1, 2, 3 yang paling terakhir ya. Ya, betul. Nah, pemilunya itu sendiri nanti akan dilaksanakan pada tanggal 8 November 2016. 8 Oktober berarti sebentar lagi Pak Poti? Iya, betul. Berarti mungkin sekitar kurang dari 2 minggu dari sekarang ya? Ya, 2 minggu Nah, dari sebenarnya sekarang. presiden yang sekarang akan dipilih ini presiden keberapa sih Pak Poti? 58. 58 ya? Iya, betul. Oke. Selama 240 tahun Amerika Serikat berdiri. Oh, oke. Ya. Nah, sekarang kita dari sisi trading ya. Kalau kita ngomongin dari sisi trading, itu kita sebenarnya kita nggak ngomongin dari sisi politikal gitu. Jadi kalau dari sisi trading sendiri, yang perlu diwaspadai adalah nanti respons pasar terhadap salah satu kandidat yang akan menang itu bagaimana? Betul. Yang harus dipantau. Betul. Apakah nanti Hillary Clinton ataukah nanti Donald Trump, ya kan? Betul. Itu nanti sekarang ini sepertinya pasar belum memutuskan ya. Iya, betul. Artinya betul, apakah pasar akan berespons positif terhadap salah satu kandidat ini? Gitu, Betul, ya kan? betul. Oke. Jadi sebenarnya itu yang kita perlu pantau. Karena hampir kita yakin sih hampir semua trader seluruh dunia itu mengamati siapa yang akan menjadi orang nomor 1 di Amerika. Karena bukan cuma nomor 1 di Amerika. Ya, betul. Karena Amerika menguasai majority perekonomian dunia juga ya. Iya, betul. Ya, salah satu yang paling penting. Iya, betul. Sehingga terpilihnya presiden Amerika Serikat itu pasti akan mempengaruhi perekonomian dunia juga. Gitu. Jadi itu yang beberapa waktu ke depan nanti sampai saatnya pemilu atau mendekati pemilu kita akan terus pantau, kita akan terus bahas, dan juga kita akan terus update di website kami, juga di email ya. Buat member, buat yang udah jadi member kami selalu dapat email dari kami, dan itu sangat penting untuk update. Betul. Gitu ya. Betul. Nah, yang menarik sekarang ini tingkat inflasi nih Pak Poti. Iya. Tingkat inflasi itu kan selama kemarin itu disebutkan bahwa belum mencapai target. Iya. Belum mencapai target dan belum mencapai target. Iya, Terus yang terjadi sekarang apa? Apakah sudah mencapai target? Memang Belum ya? Jadi kita coba buka ke website yang memang supaya benar-benar valid ya. Oke. Iya. Bentar. Oke. Silakan Pak Poti. Nah, itu diadakannya pada saat hari Selasa ya, 18 Oktober kemarin. 18 Oktober. Betul. Itu kalau untuk secara dari 1,1% menjadi 1,5%. Oke. Ini turun 2,3 menjadi 2,2. Tetapi yang harus dicermati betul-betul sebenarnya yang ini nih, yang untuk bulanan. Oke. Dari 0,2 memang betul adanya dia naik ke 0,3%. Tetapi kalau secara tahunan dia juga terjadi peningkatan. Tetapi ya memang kalau dikatakan untuk benar-benar sudah mencapai target atau belum ya belum. Belum ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya ini adalah
salah satu ganjelan kenapa Federal Reserve sampai saat ini belum menaikkan suku bunga. Iya, betul. Ini adalah salah satu masalah yang mereka masih terus mencoba untuk mencapai target inflasi. Iya, betul. Gitu ya. Jadi begini, kalau misalnya bicara ini untuk menambah pengetahuan aja nih para sahabat trader. Kalau misalnya bicara inflasi suatu negara, itu tuh patokannya 2 sampai dengan 3%. Oke. Sebenarnya gitu 2 sampai dengan 3%. Nah, kalau misalnya masih berada di bawah level 2% aja nggak nyampe ya belum. Belum ya. Jadi Belum. patokannya itu 2% memang Iya, target iya. inflasinya Betul, ya. betul. Oke. Nah, sekarang efeknya sendiri secara teknikal bagaimana? Oh, kalau secara teknikal Ya, boleh kita lihat boleh, ya, Pak Putih. boleh. Sahabat trader, kita lihat ya secara Boleh. teknikal gimana. Grafiknya. Oke, silakan Pak Nah, Putih. jadi begini para sahabat trader, memang ya untuk karena bicaranya ini live streaming ini terlepas daripada tips, ini juga ada sedikit banyak bocoran Sebenarnya intinya salah satunya itu Iya, betul, betul. Buat sahabat trader yang masih baru join kami, salah satu yang sebenarnya kita suka omongin, karena dari research team kami ini suka keluarin bocoran. Ya kan, bocoran-bocoran yang sebenarnya bisa berguna bagi trader untuk menyikapi tradingan ke depannya gitu. Nah, Betul. coba kita simak apa itu. Betul. Nah, memang pada saat ini live streaming ini kan sudah diadakan yang ketiga kali ya, Ya. yang ketiga kali. Nah, pada saat awal pertama kali kita melakukan sesi live chat trading yang pertama, kita membuat trendline, ya kan, seperti ini trendline-nya. Ini untuk bicara time frame 1 hari, Oke. ya kan. Nah, waktu itu kita sama-sama menganalisa, sama memprediksi dia ini harus break dulu trendline atas, ya kan. Nah, ini kejadian itu pada saat November payroll, dan ini sesudah kejadian November payroll, dan ini yang terjadi seminggu terakhir ini nih, ya kan. Oke. Nah, pada saat dari 3 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, kita informasikan kepada sahabat trader, dia itu akan dikatakan naik atau break kalau dia harus melewati dulu trendline atas, dan terbukti sekarang ini sudah lewat. Pada saat sudah lewat trendline atas, dia akhirnya menjadi support di sini. Terus, Betul. nah, ya kan? Nah, kalau misalnya kita kecilkan lagi, harga tertinggi itu ada di 7 bulan yang lalu di tanggal 1 dan 2 Maret. 1 dan 2 Maret tahun Iya. 2016, 2016, ya oke. kan? 10 dikurangin 3, 7 bulan yang lalu. 7 bulan yang lalu. Ya, betul. Nah, level tertingginya itu ada di 9857. 9857. Betul, 9857, 9858. Nah, tapi uniknya khusus untuk hari ini dia benar-benar harga tertingginya di 9860, walaupun beda 0,2 itu berarti udah break. Udah break ya? Iya. Udah break ya? Iya. Oke, betul, berarti betul. indeks USD ini sekarang sudah berhasil, biarpun masih sedikit, biarpun masih tunggu konfirmasi tentunya. Iya, betul. Itu berarti sudah break di level tertinggi 7 bulannya. Iya, Dan ini biasanya adalah break penting ya. Iya. Ini dimana dia mungkin indeks USD masih bisa naik lagi, Betul. sehubungan dengan mendekati akhir tahun. Juga sehubungan juga dengan mendekati ada election, terus lalu juga ada kenaikan suku bunga mungkin yang kita nggak tahu. Iya, gitu betul, ya kan? betul. Oke. Nah, kalau kan akan ada banyak pertanyaan dari para sahabat trader, Pak, kalau misalnya resistennya itu di mana sih? Ya, oke. Target Di mana sih, atasnya, Pak? ya. Kita sudah buatkan untuk para sahabat trader. Jadi kalau misalnya untuk level pertama akan dikatakan break, dia harus tembus dulu level 99.27. Oke. Iya, 99.27 sahabat trader. betul. Nah, kemudian yang keduanya itu di 99.72. Oke. Level ketiganya di 100.00. Kemudian level keempatnya itu di 100,46. 46. Ya, 46. Oke, 46 ya. Nah, itu untuk resisten atas atau target ke atas, atau dia akan bounce di situ. Nah, poin-poin ini nih harus benar-benar dilihat nih, angka-angka ini. Jadi kalau misalnya sahabat trader itu ada waktu luang, mungkin bisa dicatat poin-poin itu. Oke.
ya kan. Nah, tetapi Jangan khawatir, ya, maaf Pak Pati, ya. saya potong sebentar. Jangan khawatir buat yang ragu, saya nggak sempat nih nyatet karena live streaming. Oh iya, Eh, benar. biasanya kita akan selalu tampilkan di channel YouTube kami untuk recordingnya. Ya, Gitu. Jadi betul. bisa misalnya miss untuk catat, bisa nanti nonton lagi di recording ya, Iya, di live betul. YouTube kami ya, di Iya, channelnya ya. Oke. benar-benar. Nah, tapi sebaliknya, kalau misalnya dia break ini line yang sudah menjadi support ini, nah itu berarti arahnya kemana sih? Bawahnya untuk sementara ini dalam jangka dekat ya, itu ada di level 97,82, kemudian 97,36 dan 96,99. Oke. Nah itu dia untuk bounce-nya. Nah kalau misalnya dia break ini juga, ya berarti dia harus ke trendline ini lagi. Baik lagi ya. Iya, betul. Nah, sahabat trader, berhubung akan banyak event untuk USD, event economic calendar ya. Ya. Mulai dari semua orang menunggu election, Betul. semua orang juga menunggu kenaikan tingkat suku bunga. Jadi kita akan terus pantau, update kita selalu ada di email buat member dan ada di website kami, ya kan? Kita akan terus pantau bagaimana pergerakan. Ya, betul. Tapi tentunya indeks USD ini sangat penting untuk tradingan Anda, untuk tradingan pairing apapun ya. Iya, betul. Oke. Betul.